Jadi presiden yang bisa menyelamatkan bangsa ini adalah presiden yang bisa melakukan perubahan. Tokoh-tokoh itu ada beberapa lah. Ada Anies Baswedan, ada Prabowo, ada Gatot Nurmantio, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya Gatot Nurmantio ini ikut dia di dalam, bukan ikut, didukung oleh rakyat, ya, didukung oleh rakyat untuk tampil, saya kira negara kita ini akan jauh lebih stabil. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Malam ini saya ditemani oleh narasumber tetap kita, Dr. M.S. Kaban, politisi senior yang kini menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Pemirsa, malam ini sambil ngopi bareng dengan Bang Kaban, kita akan coba kembali flashback apa kira-kira yang melatar belakangi usulan Pak Kaban agar Presiden Jokowi meninggalkan legasi untuk menyelamatkan bangsa dan negara ke depan. Pak Kaban, usulan Anda pada bincang spesial di Jurnal Politik direspon, sudah ditonton oleh ribuan orang, dan sebagian besar responnya positif. Artinya bisa jadi memang setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kaban. Pak Kaban, presidensial threshold 20% atau 0% kan sama saja, itu bagian dari instrumen demokrasi. Nah, pandangan Pak Kaban kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih Bung Adi, para pemirsa Jurnal TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap diberikan pencerahan, kesehatan berpikir, dan kesehatan spiritual kita sebagai warga negara Indonesia yang harus senantiasa bersyukur terhadap semua perkembangan situasi yang kita jalani, baik yang menyenangkan maupun tidak mengenakkan. Jadi, Bung Adi, kita harus kembali kepada niat kita membangun bangsa ini. Kita perkuat bangsa ini dengan demokrasi yang betul-betul sesuai dengan alam Indonesia. Nah, jadi kita sama-sama tahu bahwa orang Indonesia itu berbeda-beda, tapi kalau sudah bertemu dalam satu forum, dia berdebat, menuangkan semua perbedaan-perbedaannya, lalu dicari titik persamaannya, mereka bisa bermufakat. Itulah spirit musyawarah mufakat kita. Ini adalah fondamen demokrasi. Nah, jadi kalau dilihat dari apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa para ahli hukum tata negara, para politisi, tokoh-tokoh masyarakat itu melihat ada kebuntuan dan kemudian semacam ada pemaksaan, ya, secara legal, suka tidak suka, senang tidak senang, harus ini dipatok 20%. Padahal konstitusi dasar tidak mengatakan itu. Undang-undang dasar tidak mengatakan. Dasarnya tidak seperti itu. Tidak, ya? Itu. Tapi ini karena ada kepentingan. Menurut saya ini adalah pemaksaan yang dilegalkan secara undang-undang, tapi itu menimbulkan suasana disharmoni kita berbangsa dan bernegara itu. Nah, jadi para politisi, ya, partai-partai politik, semua sudah mengatakan robah itu, hapuskan itu. Ini kan aspirasi, ya. Ini aspirasi. Kenapa aspirasi ini tidak pernah didengar oleh hakim mahkamah keluarga? Ya, ya, sekarang orang memplesetkan Mahkamah Konstitusi itu menjadi mahkamah keluarga. Jadi apapun yang diaspirasikan itu selalu di-cut, yang penting presiden senang. Menurut saya ini tidak sehat. Ya, suasana tidak sehat kita berbangsa bernegara. Jadi seakan-akan kita mengatur negara ini mengurus tergantung kepada personal, ini berbahaya. Nah, jadi
saya ingin menyuarakan, menangkap apa yang diinginkan oleh aspirasi masyarakat lah, ya, bahwasanya Presiden harus membuka kembali, menyadarkan kembali bahwa kita kembali kepada demokrasi yang sesungguhnya, dan kemudian kita juga harus sadar, Presiden harus tahu bahwa indeks demokrasi kita turun sekarang, rendah. Kenapa? Di sini bertarung antara kepentingan semata-mata kekuasaan dengan kepentingan keharusan kedaulatan rakyat. Nah, kepentingan kekuasaan ini selama ini sudah terlalu transaksional, yang kemudian ditengarai ini adalah permainan para oligarki, para taipan-taipan. Padahal pada waktu Indonesia merdeka, taipan-taipan ini tidak ada. Ya, taipan-taipan ini tidak ada keringatnya di Republik ini. Untuk mendirikan negara. Untuk mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi kenapa sekarang atas nama kepentingan kekuasaan, kelanggengan kekuasaan, lalu isu Taipan ini sedemikian rupa seakan-akan menentukan hitam putihnya dan bangsa ini? Menurut saya ini membuat kita nanti akan terjadi suatu situasi yang betul-betul disharmonis. Nah, ini kesempatan Presiden menjadi garda terdepan menghalangi oligarki ini, ya. Jadi Presiden terbuka kesempatan untuk menunjukkan dia sebagai Presiden adalah buah dari demokrasi. Dia adalah produk demokrasi. Kenapa kemudian produk demokrasi itu dia bungkam? Nah, padahal aspirasi ini tumbuh berkembang sedemikian rupa. Karena apa? Rakyat kita ini makin cerdas. Jadi hasil pendidikan kita selama merdeka ini sekarang, rakyat kita itu sudah banyak yang cerdas. Tokoh-tokoh kita itu semakin dewasa dia memahami demokrasi. Tapi sayang, para elit-elit yang terlalu gandrung dengan kekuasaan, dia mengabaikan aspek kedaulatan rakyat ini. Nah, jadi di sini Bung Adi, ya, saya mengingatkan diri saya dan seluruh para aktivis, para tokoh-tokoh, bahwa kedaulatan rakyat itu tidak bisa dipisahkan dengan spirit kita selama ini, Vox Populi, Vox Dei. Nah, negara kita juga kan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, tapi kedaulatan itu diberikan oleh rakyat. Nah, begitu kita mau berdemokrasi, mencalonkan calon presiden, sepanjang dia diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik dan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, disyaratkan oleh undang-undang, selama semua itu terpenuhi, go. Kenapa dihalang-halangi? Ini yang dihalang-halang ini kira-kira siapa nih? Nah, jadi ini kan nampak ya, ada kelihatan bahwa ada tendensi ya mencari-cari, kata orang bilang cari-cari pasal, ya, cari-cari pasal untuk menterdakwakan dan sebagainya, ya. Kemudian mencoba melobi-lobi agar supaya pencalonan itu diurungkan dan sebagainya. Jadi menurut saya inilah akibat pembatasan tadi. Nah, kalau kita mau betul-betul berdemokrasi, ingatlah pada awal-awal pemilihan presiden langsung, kandidatnya banyak, orang punya pilihan, ya, orang punya pilihan dan orang asik melihatnya, ya. Orang yang diduga pasti menang ternyata kalah, orang yang diduga tidak unggul ternyata sukses. Nah, jadi itulah demokrasi, itulah bagaimana rakyat menilai pemimpinnya, calon-calon presidennya. Nah, kenapa harus dihalang-halangi? Ya kan? Anies Baswedan, ya kan? Dia sudah didukung oleh beberapa partai politik. Kenapa harus diopinikan sedemikian rupa? Walaupun itu bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat, ya. Tapi nampak sekali, ya, nampak sekali penghadangan itu yang dilakukan dengan kekuatan-kekuatan tertentu. Nah, pemilihan kita mau terbuka, tapi kok calon-calon ditutup? Kan gitu. Ya, kalau betul-betul terbuka, buka
buka dong kesempatan. Yang penting apa kata undang-undang, apa persyaratan, penuhi jalan. Rakyat yang menilai, ya kan? Pemerintah memfasilitasi. Nah, demokrasi kita akan sehat, rakyat kita juga akan semakin cerdas. Dia dapat memilih sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan keyakinannya. Nah, sampai hari ini saya belum melihat bahwa presiden memahami ya tentang pentingnya demokrasi kita ini disehatkan kembali, dipulihkan kembali. Pak Kaban, ada bisik-bisik ini bahwa Pak Jokowi justru akan dipermalukan dengan presidensial threshold 20%. Kenapa? Pak Jokowi setidak-tidaknya sudah mengendorse 4 orang tokoh yang secara terbuka ke publik. Tapi kan kalau terganjal oleh 20%, untuk sekedar jadi calon saja yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu gagal gitu. Maka bisik-bisiknya kan Pak Jokowi akan gagal gara-gara terganjal oleh presidensial threshold 20%. Pak Kaban menanggapi bisik-bisik ini seperti apa ini? Ya, saya kira kita sekarang ini memang lebih asyik mendengarkan bisikan-bisikan. Iya. Ya. Cuman hati-hati, bisikan ini jangan sampai bisikan syaitan. Ya, jadi kita merekam, mengamati tentang apa maksud presiden setiap kali ketemu orang sepertinya dia mengendorse, ya kan? Jadi presiden itu selama ini cenderung memposisikan diri, ya katakanlah Mbak Mega sendiri, ya, kemudian SBY, ya, ketika mau pergantian presiden itu menempatkan diri betul-betul sebagai kepala negara, ya, dia ada di tengah-tengah semua itu. Ini maksudnya apa? Jelas itu kita menangkap bahwa itulah bagian dari pilihlah calon-calon presiden itu secara sesuai dengan hati nurani, ya. Rakyat harus cerdas memilih, terbuka, ya kan, betul-betul terbuka. Presiden memposisikan diri bagaimana yang penting ini berjalan sesuai dengan mekanisme. Tapi presiden yang orang Solo ini berbeda, ya. Ketemu Mas Bowo seperti memberikan betul-betul angin segar, ya. Takutnya angin bahoro. Ya, dia berikan angin segar, bahwasanya Andalah setelah saya. Tapi begitu bertemu lagi dengan Yusril, ya, wah Anda cocok, ya kan? Orang pun sur. bahkan menegaskan serius saya dukung katanya. Itu kan. Padahal seorang presiden nyoblos kan cuma satu, ya kan? Nah, kemudian ketemu lagi dengan Ganjar, digadang-gadang juga gitu. Menurut aku ini suasana yang ya kalau pakai standar presiden-presiden sebelumnya, ini sesuatu yang paradok, ya, sesuatu yang paradok. Nah, tapi kalau presiden betul-betul punya calon, nah itu ya, kalau presiden betul-betul punya calon, ya dengan angka 20% ini kan sulit, ya kan sulit, ya kembali kepada pemikiran, kesadaran bahwa bagaimana Perpu dengan PT 0% itu, gitu, itu kan betul-betul sehat, ya sebetulnya itu betul-betul sehat untuk diselenggarakan.
Tapi kenapa ya terperangkap dalam suasana yang seperti ini? Nah, jadi saya memaknai bahwa endorsement itu menunjukkan presiden seperti seperti kehilangan, ya, kehilangan jati diri, ya. Bagaimana setelah saya? Langkah Jokowi mengendorse beberapa orang itu menunjukkan bahwa dia ingin mendorong tokoh-tokoh yang potensial, begitu. Anda setuju nggak itu? Iya, mendorong tokoh-tokoh potensial itu adalah memberikan kesempatan, ya, memberikan kesempatan seluas-luasnya. Tadi kan saya katakan, bertitik tolak dari kebiasaan etika yang ditampilkan oleh presiden-presiden sebelumnya, tidak seperti yang hari ini, sehingga orang melihat ini menimbulkan kewibawaan presiden yang semakin turun, ya kan? Kalau dia mengatakan, ya silakan siapa saja yang untuk tampil sesuai dengan persyaratan, itu jauh lebih fair, ya. Tapi kemudian mengendorse sehingga orang merasa bahwa dengan bahasa presiden itu, kan sudah saya katakan, selama ini senyum presiden itu pun bisa jadi hukum. Jangan lupa itu, Bung Andi, ya. Senyum presiden saja di depan itu aparat itu bisa jadi hukum, ya. Apalagi sudah memberikan syarat sepertinya begini, itu artinya tidak, ya kan? Jadi kalau sudah mengendorse, tapi kemudian banyak yang diendorse, itu kredibilitas presiden. Nah, jadi itu yang saya katakan, ini masalah memahami dan memaknai bagaimana posisi presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan dalam di dalam menggerakkan demokrasi yang sehat. Pak Kaban, awal Februari Partai Umat akan melaksanakan Rakernas. Kira-kira di acara nasional ini, rapat kerja nasional ini, akan dibicarakan juga soal kepemimpinan nasional ini? Iya, sebetulnya fokus dari Rakernas ini adalah untuk memantapkan sistem satu komando di dalam partai, ya, agar Partai Umat itu betul-betul merupakan satu barisan yang betul-betul terkoordinir dan memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terhadap apa yang akan kita perjuangkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita merumuskan kesepakatan tentang prinsip melawan kezaliman itu, ya. Nah, sudah tentu di dalam merekrut calon-calon anggota-anggota parlemen dan kemudian mendistribusikan calon-calon anggota parlemen yang semuanya itu dalam koridor spirit kebersamaan untuk meraih kemenangan. Tetapi kita jangan menzalimi diri sendiri, ya, karena kalau kita mau melawan kezaliman, maka kita juga harus jangan melakukan kezaliman di dalam internal kita. Nah, kemudian bagaimana kita betul-betul memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang terjadi hari ini, yang sehingga Partai Umat itu betul-betul menjadi rahmat, membawa rahmat bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, poin yang ketiga, merekam aspirasi-aspirasi yang tumbuh dari institusi partai tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi, bagaimana kita dalam merespon kondisi pemilihan presiden. Itu bukan tidak mungkin, tapi menyangkut masalah
menyangkut masalah siapa, tentu nanti itu ada sesi tersendiri. Dan kita walaupun sebagai sebuah partai politik baru, tentu kan punya langkah, ya, punya langkah yang betul-betul insya Allah strategis, ya, maupun taktis, ya, bahwa di dalam nanti kita akan diumumkan, ya, akan diumumkan bagaimana sikap kita, ya, dalam melihat perkembangan penentuan masalah calon presiden ini. Saya kira pikiran-pikiran itu juga ada. Nah, tetapi kita ingin lebih mengkonsolidasi, ya, mengkonsolidasi internal kita terhadap persiapan-persiapan sehingga begitu waktunya, ya kan, partai betul-betul siap. Termasuk tadi bagaimana sikap kita terhadap calon presiden, karena toh di bawah, ya, anggota-anggota partai-partai umat itu mereka sudah bersosialisasi. Kisi-kisinya untuk calon presiden lah kira-kira, apakah sejalan dengan nafas tegakkan keadilan, lawan itu kezaliman? Gini, bahasa lawan kezaliman, tegakkan keadilan itu kan betul-betul tuntutan perubahan, ya, tuntutan ke arah perubahan yang betul-betul negara kita ini kembali kepada pangkuan sistem negara hukum. Ya, itu jangan lupa itu. Jadi mengatakan, jadi presiden yang bisa menyelamatkan bangsa ini adalah presiden yang bisa melakukan perubahan terhadap tegaknya hukum, ya, sehingga tidak terjadi kezaliman-kezaliman itu. Sekecil apapun kezaliman, jangan sampai terjadi di negara kita, supaya rakyat itu merasa dia betul-betul menjadi tuan di negerinya sendiri, gitu. Publik langsung berasosiasi ini kalau cerita perubahan. Paling tidak ada dua tokoh, ada Mas Anies, ada Mas Gatot Nurmantio. Apa kira-kira ke situ ini beloknya? Ya, kita tidak bisa hindari, ya, bahwa tokoh yang selama ini betul-betul ingin menegakkan hukum, ingin menegakkan Undang-Undang Dasar 45 itu nampak. Ya, kalau saya mengatakan tokoh-tokoh itu ada beberapa lah. Ada Anies Baswedan, ada Prabowo, ada Gatot Nurmantio, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya Gatot Nurmantio ini ikut dia di dalam, bukan ikut, didukung oleh rakyat, ya, didukung oleh rakyat untuk tampil, saya kira negara kita ini akan jauh lebih stabil, ya, jauh lebih kuat, ya. Nah, jadi sebagai seorang yang dibesarkan di lingkungan militer dengan tertanam semangat nasionalisme yang sangat luar biasa dan juga pemahaman pelaksanaan undang-undang dasar sedemikian rupa sebagai komitmen prajurit, saya kira figur Prabowo, figur Gatot Nurmantio, Anies Baswedan ini adalah sesuatu yang ideal untuk Indonesia untuk ke depan ini, ya, sesuai dengan tantangan zaman yang sedang dihadapi. Ini kisi-kisinya, ya, kira-kira seperti itu, ya. Ya, ini pemikiran. Pemikiran, ya. Oke. Ini pemikiran. Baik, Pak Kaban, publik juga menunggu ini. Apakah Partai Umat dalam soal kepemimpinan nasional ini benar mencerminkan tegakkan keadilan lawan kezaliman? Ya, ini saya kira nanti Pak Adi ini tidak akan lepas itu, karena saya katakan dari awal bahwa lawan kezaliman, tegakkan keadilan itu adalah ideologi dari Partai Umat, agar betul-betul rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan oleh bangsa ini, dan kemudian negeri kita ini baldah di dalam kebaikan yang selalu dalam ampunan Tuhan. Kan luar biasa itu. Baik, Pak Kaban, terima kasih. Selamat berakernas untuk teman-teman Partai Umat. Terima kasih. Pemirsa, nantikan bincang menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.